Pemirsa, Anda kembali di Special Report Pemilihan Serentak 2020 bersama saya Patricia Mapaliei. Pemungutan suara pemilihan kepala daerah sudah berlangsung. Masyarakat akan memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun ke depan. Lalu apakah visi dan misi yang gencar dilakukan oleh para calon sudah memenuhi daerah atau permintaan daerah? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Perludem Titik Anggraini dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampoding yang akan bergabung dengan kita nanti. Saya ke Mbak Titik terlebih dahulu sebelum Pak Nono bergabung bersama dengan kita. Mbak Titik, kalau kita melihat visi misi dari calon kepala daerah, bisa dibilang bahwa realisasinya kadang tidak sama dengan apa yang dijanjikan seperti itu. Anda melihat apakah masyarakat sudah belajar untuk mengelaborasi visi misi dari calon kepala daerah ataukah melihat figur? Ya, kalau di pilkada ini memang kecenderungan untuk memilih figur itu jauh lebih dominan daripada elaborasi politik, gagasan, dan program. Tapi sebenarnya ini bukan hanya khas pilkada, hampir keseluruhan pemilu di Indonesia, baik pemilu legislatif ataupun pemilu presiden, masih menempatkan figur atau orang yang dikenal, orang yang diketahui sebagai referensi untuk memberikan hak pilih. Politik gagasan dan program cenderung hanya menjadi perhatian oleh segelintir pihak atau sekelompok orang saja, terutama kalau mereka adalah bagian dari organisasi yang mengorganisir orang dan kemudian punya kepentingan terhadap keterpilihan si kandidat. Di pilkada misalnya, karena memang pilkada ini meskipun untuk maju kebanyakan calon itu berasal dari kandidat yang diusung oleh partai politik, selain sedikit kandidat dari jalur perseorangan, tetapi citra atau kemudian impresi figur kandidat itu lebih mengemuka begitu. Memang kita punya kemajuan dalam praktik pilkada kita semenjak 2005, yaitu adanya debat kandidat atau debat terbuka antar pasangan calon, di mana di dalam debat ini dilakukan uji visi misi program dengan format mereka memaparkan apa yang mereka tawarkan dan bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pakar, panelis yang ditunjuk oleh KPU terkait dengan isu-isu yang menjadi sorotan dari penyelenggara pemilu. Bahkan di beberapa debat ya, mereka saling bertanya satu sama lain untuk mengelaborasi apa yang mereka tawarkan untuk pembangunan daerah. Namun pengalaman saya sedikit sekali yang menggunakan referensi dari debat pemaparan visi misi program ini sebagai pertimbangan untuk memilih. Jadi pilihan yang dilakukan berdasar gagasan, berdasar program itu belum menjadi sesuatu yang mentradisi dan mengakar di masyarakat kita. Selain memang paparan programnya itu rata-rata memang glorifikasi ya atau sangat generik. Contoh, kami akan membuka lapangan kerja, kami akan memulihkan ekonomi, kami akan menggalakkan industri, tapi bagaimananya, targetnya seperti apa, lalu upaya konkret untuk merealisasikan itu cenderung tidak dielaborasi oleh para kandidat. Oke, kita. Mbak Titik, kita masih punya pekerjaan rumah besar. Iya, Mbak Titik, berarti masih banyak masyarakat yang kemudian masih melihat figur seperti itu dibandingkan mengelaborasi visi dan misi dari calon kepala daerah. Lalu seberapa penting sebetulnya visi dan misi ini untuk disampaikan kepada masyarakat juga berpengaruh terhadap elektabilitas dari calon kepala daerah? Atau apakah mungkin dengan adanya visi misi tetap masyarakat juga akan melihat figur? Iya, figur itu juga penting ya, karena dalam figur itu ada latar belakang, rekam jejak yang juga akan menopang bagaimana dia merealisasikan visi misi dan gagasan yang dia bawa atau program yang dia tawarkan. Karena beberapa tren program visi misi itu bisa disusun dengan sangat indah. Karena kenapa sekarang ada yang namanya konsultan politik, Mbak. Konsultan politik itu bisa merumuskan narasi yang bagus-bagus, yang manis-manis begitu ya. Tetapi rekam jejak dan juga track record atau yang kita sebut dengan track record, latar belakang calon, itu kan tidak bisa berbohong. Misalnya seorang figur pemimpin, dia bisa dinilai dari pengalaman kerja dia sebelumnya. Jadi sebenarnya ini saling melengkapi. Kita mencari figur pemimpin yang didukung oleh rekam jejak yang baik, tetapi juga punya tawaran program kerja yang sejalan dengan kebutuhan daerah. Jangan daerahnya misalnya
butuhnya adalah pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, ekowisata begitu. Tetapi yang ditawarkan adalah ekspansi kebun sawit. Nah, nggak ketemu kan itu ya. Jadi penting sekali, terutama karena pilkada kita di masa pandemi. Nah, situasi pandemi hari ini melahirkan tantangan bagaimana kita bisa menghasilkan pemimpin yang bisa memimpin di masa krisis dengan tawaran program yang bisa membantu rakyat untuk memulihkan kondisi ekonominya, lalu kemudian juga bagaimana melakukan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik serta anti korupsi, mereformasi misalnya birokrasi daerah kalau ada persoalan dengan kualitas birokrasi daerah. Jadi program itu penting, visi misi penting. Track record orang yang akan menjalankan visi misi dan program itu juga sama pentingnya. Jadi ini memerlukan keseimbangan antara bagaimana orientasi pembangunan ke depan sehingga daerah itu bisa dipimpin oleh orang yang tahu arah daerah itu mau dibawa kemana, sejalan dengan konsep pembangunan yang ingin digulirkan oleh rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, tetapi juga memang punya kompetensi gitu ya. Karena jangan sampai kita juga terjebak hanya pada narasi atau teks yang manis-manis, tapi ternyata pemimpinnya tidak punya rekam jejak untuk bisa merealisasikan hal itu. Oke, Mbak Titik, 715 paslon datang dari 24 provinsi dan juga 691 pasangan calon di kabupaten dan kota. Anda melihat paling tidak mayoritas atau mungkin beberapa daerah yang mungkin jadi perhatian Anda. Analisa Anda, apakah visi dan misi dari calon kepala daerah ini benar-benar sudah menampung aspirasi dari masyarakat? Ya, tentu 270 daerah dengan 740 pasangan calon yang berkompetisi itu agak berat untuk bedah satu persatu. Tetapi saya ingin membagi pengalaman sebagai tim perumus materi debat di beberapa daerah. Jadi saya membantu beberapa provinsi dan kabupaten kota untuk merumuskan materi debat. Tentu saya membaca visi misi dan program yang ditawarkan. Rata-rata memang berusaha untuk mengangkat persoalan atau konteks lokal dari masing-masing daerah. Jadi kalau mereka berada di daerah perbatasan, maka ada kekhasan untuk mengangkat soal persoalan pembangunan daerah di perbatasan, akses kepada transportasi, pembangunan infrastruktur, dan juga sarana komunikasi begitu. Itu menjadi fokus mereka. Tetapi ketika debatnya sendiri, mereka harus mengelaborasi langkah-langkah konkret yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan apa yang mereka sudah tuliskan, itu ada seperti kegagapan begitu ya. Nah, apakah ini dipicu misalnya karena proses debat itu yang ditampilkan di televisi membuat mereka merasa nervous atau gugup, ataukah memang apa yang ditulis itu sesungguhnya kurang diinternalisasi atau kurang dikuasai ya, karena tadi peran dari partai, peran dari tim kampanye, peran dari konsultan itu lebih dominan di dalam merumuskan visi misi dan program. Upaya itu ada Mbak, jadi mereka ini sudah mulai berupaya untuk menemukanali permasalahan daerah dan mencari titik-titik atau narasi-narasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi memang ketika tiba kepada bahasan yang lebih konkret, yang muncul itu masih glorifikasi gitu ya. Misalnya kami akan jamin kesehatan, kami akan buka lapangan kerja, kami akan beri insentif kepada pegawai daerah, kami akan ini. Tetapi kemudian langkah menuju ke sana itu yang kurang banyak mampu digambarkan di dalam pemaparan ketika proses debat ataupun interaksi dengan para pemilih. Dan ini yang memerlukan memang kawalan dari partai politik sebagai pengusung ataupun kemudian pengawasan, pemantauan dari publik untuk menagih janji-janji itu sehingga di kepemimpinan kepala daerah terpilih dia bukan hanya menjadi teks yang enak untuk dibaca tetapi juga direalisasikan bagi kepentingan pembangunan daerah gitu. Ya, jangan sampai visi misi ini malah hanya menjadi janji manis seperti itu ya Mbak Titik ya. Oke, Mbak Titik, usai satu berita berikut ini kita akan lanjutkan dialog kita berikutnya.